Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Dan gue hari ini sendiri ditemenin dua teman khayalan gue. Anjay, pasti film horor nih, yaitu Jurnal Risa The Movie by Risa Saraswati. Gokil. Ini dari MD Picture, didirect sama Mas Rizal. Gila, apakah akan bagus? Kita akan diskusi bersama. Filmnya pendekatannya adalah mockumentary. Iya, mockumentary ya sebutannya. Gue sambil cari ya. Kayak The Medium gitu. Jadi bercerita tentang mockumentary. Jadi ini adalah kisah nyata yang sangat mengerikan untuk tim dari Jurnal Risa. Katanya ada satu sosok yang menghantui keluarga Mbak Risa atau Teh Risa hingga sekarang. Sosok ini sempat viral beberapa tahun lalu dan menjadi sosok yang paling ditakutkan karena lu gak boleh mengingat namanya. Even di kepala lu berpikir menyebutkan namanya, apalagi lu menyebutkan namanya. Karena ketika lu menyebutkan atau lu memikirkannya, dia akan datang. Dia akan benar-benar datang. Gue jadi merinding dikit nih ya. Tapi ini film yang menurut gue as a movie, trailernya tuh bagus banget. Gue suka banget sama trailernya. Pendekatannya lo ada vibes The Medium-nya. Terus juga lo melihat karakter-karakter dari semua yang ada di YouTube Jurnal Risa, yang lo tahu semua punya gift, semua punya perannya masing-masing, yang lo pasti gak sabar ketika ini di film mereka gimana nih, berperannya sebagai apa nih. Nah itu yang menurut gue cukup menarik banget gitu. Dari trailer ya, ngomongin trailer dulu gitu. Dan dari poster juga bagus. Posternya itu mirip kayak Rec kalau gak salah. Rec apa Quarantine ya, gue lupa. Antara dua itu deh. Film yang bener-bener ngambil muka serem, berdarah-darah, terus kayak wah gokil. Bagus tuh poster, trailer, wah itu udah dua hal yang menjanjikan. 3 adalah nama besar dari Jurnal Risa itu sendiri. Itu juga menarik banget gitu. 3 ini udah strong point banget nih untuk lu ngejual filmnya gitu. Tapi apakah filmnya sama memuaskan itu? Gue harus jujur, gue harus berkomentar secara objektif bahwa tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai yang gue bayangkan kalau filmnya bisa sesolid itu gitu. Maksudnya gue pikir filmnya akan solid, filmnya akan ngebawa vibes yang kita sama-sama tahu ya. Keramat pun juga mockumentary gitu, akan mencekam keramat dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak gitu. Kenapa kita akan bahas bareng-bareng itu ya? Pertama, ini kan mengambil dari Jurnal Risanya gitu, timnya mereka gitu. Berarti ada point of view dari tim-timnya mereka, ada setiap karakternya juga muncul. Tapi gue merasa, kita ngomongin karakter dulu ya, untuk setiap karakter itu apa ya, gue cuma merasa mereka cuma being there aja gitu. Kayak iya gue tahu ada si A, si B, si C, tapi apa perannya mereka, terlepas dari mereka memang timnya Jurnal Risa gitu. Jadi kalau perannya Teh Risa ya udah jelas lah, kita sama-sama tahu dia core-nya, intinya gitu. Tapi terus si Mas Angga juga kelihatan juga perannya seperti apa. Tapi ada beberapa yang menurut gue terasa kurang untuk perannya itu. Gue nggak tahu perannya apa, gue cuma ya mereka ada aja, rame-rame aja gitu. Dan mungkin untuk mockumentary ini kan jatuhnya kayak model dokumenter yang dimana satu orang ada yang rekam gitu ya, point of view-nya tuh ngerekam. Kalau seandainya di The Medium menurut gue bagus tuh, jadi kayak ada 2 kameramen yang ngerekam gitu, point of view-nya kita dibolak-balik aja gitu. Dan kita juga secara tidak langsung menjadi seorang kameramen itu gitu. Maksudnya kayak lu tuh di sana kayak seorang kameramen yang lagi ngikutin prosesnya gitu. Lu tuh ada di sana gitu. Terus Keramat juga sama kayak gitu. Cuma yang lebih bagus lagi, Keramat karakter kameramennya tuh punya background atau lu bisa kenal. Nah itu menarik tuh. Kalau yang di The Medium gue kurang begitu ini, cuma lu berasa ada di sana gitu. Kalau yang di Keramat lu bisa kenal gitu. Di Quarantine juga sama, lu bisa ada di sana gitu. Nah, yang tim Jurnal Risa ini gue nggak tahu ya. Kayak sebenarnya mau diambil angle-nya tuh apa gitu. Misalnya contoh gitu.
apakah lu mau dari point of view kameramennya, karena menurut gue lumayan menarik gitu kalau kameramen, walaupun itu udah jadi hal yang biasa ya, atau memang dari kamera yang mereka kan namanya juga syuting YouTube ya, kebetulan syuting YouTube yang tiba-tiba terjadi suatu kejadian yang memanggil nama sosok itu yang akhirnya mengakibatkan teror kepada mereka gitu. Kepada si satu anak ini yang mereka harus dibawa ke satu desa yang untuk melakukan exorcism lah sebutannya, pelepasan gitu atau apa dengan cara desa itu ya, dengan ritual bla 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 dan bla 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 gitu. Tapi mau diambilnya tuh kemana gitu? Gue merasa terkadang ini bukan menjadi film dokumenter yang gue kadang merasa ya ini sebagai film dengan proper angle aja gitu loh. Ya emang harus proper sih, cuma lu kadang lupa kalau ini tuh pendekatannya dokumenter, itu sih yang harus gue rasain ya. Itu udah pasti gitu. Terus yang kedua, dari tadi ngomongin karakter, dari pendekatan ya, untuk ceritanya sebenarnya tuh punya, aduh gimana ya, gue merasa ketika lu dikasih suguhin makanan gitu ya, kalau misalnya ngomongin makanan gitu, kayak lu punya cerita yang secara garis besar cerita itu bagus, lu punya karakter ya, lu punya karakter yang bisa dimanfaatkan juga banyak dan bagus gitu. Ada ya Teh Risa sendiri, si Mas Angga dan lain sebagainya, itu bagus-bagus semua gitu. Terus yang ketiga, pendekatan dokumenter gitu. Lu tuh kayak dikasih bahan makanan yang enak, bagus-bagus, premium semua, tapi lu eksekusi masaknya yang kurang gitu loh menurut gue. Nggak bisa mendeliver cerita yang bagus ini, yang lu kayak jangan disebutkan, jangan dipikirkan, wah itu udah bagus banget gitu, apalagi memang seram gitu, tapi lu nggak bisa mengeksekusinya dengan baik. Contoh aja, menurut gue film ini punya pace yang sangat-sangat cepat gitu, cepat banget sampai menurut gue penonton tuh tertinggal sama pace-nya. Contoh, gue masih nge-build up gitu, maksudnya nge-build up vibes horornya, mencoba memahami ceritanya seperti apa, mencoba memahami ini sosok apa gitu. Tapi ternyata udah masuk ke konflik, udah langsung tak gitu. Itu yang gue bilang tertinggal. Jadi pace-nya maju duluan, feel lu tuh belum di sana gitu. Film mencekamnya belum datang, tapi lu masih mencoba mencerna apa yang terjadi, tapi pace-nya tuh udah cepet banget gitu. Itu sih yang gue rasain selama nonton gitu ya. Karena jujur gue mengikuti Jurnalisa tuh udah lama banget, dan gue sudah lama juga tidak mengikutinya lagi. Jadi kayaknya untuk gue sebagai yang bukan penontonnya, gue sulit untuk keep up dengan apa yang terjadi itu gitu loh. Jadi prosesnya tuh perlu waktu, tapi sedangkan pace-nya tuh terlalu cepat, dan itu terjadi berkali-kali. Misalnya contoh, udah terjadi satu sosok, oke nih kayaknya dia memanggil sosok ini, dia kesurupan gitu. Ya udah cutscene masuk ke dari tim jurnalis yang kita kayaknya harus melakukan observasi nih ke orang ini. Maksudnya apa ya, kayak semua tuh terasa cepat, semua masuk terasa menggunakan shortcut, tidak punya motif yang kuat dalam tanda kutip gitu, yang ngebuat film ini gue sering banget tertinggal sama pace filmnya gitu. Gue merasa gue belum ada di sana, tapi pace-nya udah maju duluan gitu. Itu sih yang gue rasain ketika gue nonton filmnya. Kalau ditanya serem gak filmnya, mencekam gak? Serem, mencekam. Ketika partnya horor gitu. Tapi apakah emosi lu bisa dapet, lu bisa dekat dengan ceritanya, lu bisa masuk ke dalam ceritanya? Jawabannya belum bisa gitu. Ada banyak banget hal yang menurut gue dieksekusi untuk horornya dengan baik, ada juga yang menurut gue tidak dieksekusi dengan baik gitu. Contoh gitu, misalnya ketika ada momen part yang dari point of view CCTV, terus dia ada melakukan hal aneh gitulah, kayak di The Medium. Kalau itu kayak melakukan hal-hal aneh, pipis sembarangan dan lain sebagainya, itu horor banget, dan situ gue akuin gue juga sangat-sangat merinding gitu. Tapi ada menurut beberapa hal yang menurut gue terlalu apa ya, bisa dibilang ya, over aja gitu, yang aduh ini di luar nalar nih. Walaupun horor di luar nalar juga sih, maksudnya kayak aduh nggak banget nih penempatan ininya gitu, khususnya penempatan jumpscare-nya menurut gue aduh overuse banget sih untuk jumpscare. Ada beberapa yang menurut gue kayaknya untuk jumpscare seperti itu gitu ya, dengan mengagetkan, tidak ada konteks, jumpscare-nya tidak ada konteks, hanya lo audio kenceng gitu atau apa.
udah kurang sih ya menurut gue. Itu mah mengagetkan jantung aja gitu loh. Tapi nggak semua, ada yang di build up dengan baik, ada juga yang tidak di build up dengan baik. Kalau di build up dengan baik ya tentu ada banyak lah, menurut gue lebih banyak yang di build up dengan baik gitu. Itu sih sayang menurut gue, ada beberapa part yang apalagi fase CCTV ini hantunya juga serem gitu, sayang banget gitu. Mereka ke desa, gue nggak pernah tahu itu desanya apa, tidak dikasih jelas backgroundnya yang ngebuat gue fiktif banget gitu. Maksudnya dokumenter itu mencoba ngebuat lu ada di sana dan mencoba lu masuk ke dalam sana dan kayaknya ini bener deh gitu loh. Kayaknya sesuatu hal terjadi deh di sini gitu. Tapi ini masuk ke desanya dengan ritual yang desanya lakukan, gue nggak tahu entah kenapa kurang aja sih, kurang kena di gue gitu. Tapi bagus, ada hal yang gue suka banget dari film ini, tentu di adegan terakhir ya. Wah gokil, di adegan terakhirnya lu bener-bener nggak dikasih nafas. Itu pace cepat digunakan di situ menurut gue. Bagus banget di situ. Lu kejar-kejarannya, lu masuk dari dunia nyata masuk ke dunia fiktifnya gitu, atau dunia lainnya. Wah gokil, itu bagus banget gitu. Gue suka banget permainan kameranya, gue sampai gimana ya tekniknya ngebuat sampai kayak gini ya gitu. Itu bagus banget sih, gue suka. Itu gue suka banget, nilainya 9 tuh buat gue di situ, gokil banget lah. Tapi ya itu dia, kalau dinilai secara keseluruhan plus minus. Cuma kalau ditanya ya worth it to watch nggak, balik ke lu kalian sih gitu. Menurut gue ya worth it aja gitu. Kalau apalagi kalau lu ngikutin jurnal Risa gitu. Tapi untuk ekspektasi lu ketika lu nonton trailer dan ketika lu nonton aslinya, tentu menurut gue tidak sebagus di trailer, tidak sebagus di poster. Tapi tetap horor gitu. Horor iya, mencekam iya. Apakah ceritanya bagus? Gue tidak bisa bilang itu bagus gitu. Cukup aja gitu. Malah menurut gue terkesan kurang gitu. Satu lagi pujian terakhir dari gue adalah scoring musik ya. Gue suka banget scoring musiknya, top, bagus banget. Penempatannya, mainin ambience-nya semua bagus banget sih menurut gue di situ. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam untuk Junarisa The Movie. Dan buat kalian yang pengen nonton silahkan ditonton. Sudah keluar 11 Juli gitu ya, kalian bisa nonton. Dan ya segitu aja lah dari Sinema Tengah Malam. Skornya dari gue berapa? Kalau susah juga ya menurut gue. Kalau bisa misalnya 5 bintang, antara 2,5 atau 3 sih kayaknya. 3/5 ya. 3/5 atau 2,5/5 gitu. Tengah-tengah gue. Dan segitu dari Sinema Tengah Malam, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.